bullying itu bisa terjadi di mana saja. Kenapa kok bisa pesantren bullying? Kenapa stigma ini bisa muncul? Karena memang kita kasih solusi. Noval, Zidan, ini lagi rame banget nih. Kalian kan santri-santri yang hafal Quran nih. Kita lihat di sini nih, Masya Allah ya. Tuh beritanya, 5 kasus pelecehan seksual dalam lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Para pelaku berkedok petinggi ponpes. Tahu nggak berita ini? masyhur banget sih di se-Indonesia ini kan pasti tahu kalau soal ini. Sampai viral-viral, apalagi sampai munculin stigma-stigma baru, stigma negatif baru buat pesantren. Bener. Jadi kan memang ini lagi rame ya. Nanti kita bahas juga mengenai stigma-stigma negatif, sudut pandang orang-orang atau orang tua bahkan, gara-gara oknum pesantren taunya dari zaman dulu sampai zaman sekarang males nitipin anaknya ke pesantren, bener gak? Betul. Nah nanti gue juga pengen gali juga nih, ini Noval sama Zidan nih kenapa mau masuk pesantren? Kan kaku bro, gak bisa nongkrong bro. Masa mau, bener gak? Apa jangan-jangan di sana sekaku itu belajar hafal Quran gitu gak? Boleh nongkrong gak sih? Kita di pesantren itu saya awalnya memang masuk pesantren itu suruhan orang tua. Awalnya tuh. Saya saya nih orangnya kan suka jalan-jalan dulu waktu SD, suka pergi-pergi sama temen, lari lah masuk kali, masuk mana macam-macam kan. Di dalam kali ada apa aja tuh, Val? Nemu apa? Tapi tiba-tiba dikabarin suruh masuk pesantren. Saya nolak, gak suka saya. Oke, jangan dijawab dulu. Alasannya kenapa nolak dan ujung-ujungnya kenapa mau masuk gitu kan? Iya. Ah, cakep nih. Tahan dulu nih ya. Kita bahas kasusnya biar teman-teman pada nonton sampai akhir. Iya enggak, kita jebak dulu biar dia penasaran. Coba lihat yang berikutnya. Yang Kompas tuh, ini kan TV One. Kompas coba dan coba lihat. Pondok pesantren Gontor akui adanya bullying. Kasus tewasnya santri, Syuf. Tewas, bro. Ini nyampe juga enggak berita ini? Nyampe sih karena rame banget kan beritanya. Masih baru juga ini kan. Jadi masih heboh nih. Heboh lah. Ini Gontor terus apalagi sih pesantren itu yang lagi rame tentang kasus katanya juga ada sesama jenis. Stigmanya gara-gara orang tua nggak pengen masukin anaknya ke pesantren karena kan pesantren kan gedung laki-laki doang, gedung perempuan doang. Nah cenderungnya dia nggak bisa lampiasin ke lawan jenis. Fitrah manusia pada umumnya kan begitu. Tapi nyatanya karena memang adanya laki, hajar aja laki udah. Wah itu parah tuh, naudzubillah kan kayak begitu. Nah ini kita bantah langsung sama santri-santri kita yang Masya Allah nih. Ya gak sih, dari Al-Wafi. Iya. Cocok nih. Depok, boarding juga. Iya, boarding. Kita tes ya. Yuk kita mulai, mau dari Zidan dulu. Tadi Noval udah cerita, kayaknya Noval dulu nih kayaknya. Noval kan? Noval dulu baru abis itu langsung ke Noval lagi ya. Gak usah ya. Yang di sini gak ada. Enggak. Nontonin. Oh satu lagi yang lagi rame nih, Zidan, Noval. Kan kalian ini kan sekolah atau Islamic international school ya. Iya kan? Sunnah. Gue mau tes nih, jangan-jangan kalian tidak cinta pada NKRI nih. Wah. Apakah kalian di sana melakukan upacara bendera, nyanyi Indonesia Raya nih? Jangan dijawab dulu. Oke. Ya. Kita harus bahas stigmanya nih. Siap. Jangan nggak nyanyi Indonesia Raya. NKRI bro. Nanti sabar ya. Tadi Noval udah tanggung mau cerita dari awal. Kenapa Val? Waktu itu orang tua nyuruh nggak mau, kenapa? Waktu itu sih, ya itu saya masuk pesantren. Pas dengar pesantren tuh masuknya langsung, waduh, gubuk nih. Waduh. Gedung bambu. Bukan yang menjelekkan gubuk ya, gazebo bagus-bagus. Iya. Estetik ya. Cuman saya langsung kebayang kayak aduh saya ngaji panas-panas. Gedungnya setengah jadilah. Atau cuman beralaskan tanah di atas macamnya ya. Ketika pesantren itu terdengar, yang terpop up di kepala saya ya hal-hal yang berbau memang tidak mengenakan buat saya lah istilahnya kan. Setuju sih, bener sih. Oke, lalu? Makanya, jadi akhirnya karena orang tua saya tetap istilahnya mendorong saya ya buat masuk ke pesantren, akhirnya saya nurut aja dulu, nyoba dulu istilahnya lah. Oke. Saya ngetes dulu nih pesantren nih cocok gak buat saya nih. Pas saya masuk, awal-awal tuh memang bahasanya ya goyah lah, homesick. Homesick itu saya dulu cuman karena takut. Saya dulu takut
di rumah kenapa-napa, atau justru saya takut di sini malah kayak dipaksa ente kalau nggak hafal sekian, nggak ngapa-ngapain, nggak ini keluar, ente nggak boleh makan, nggak boleh tidur, harus stop apa semacamnya. Dulu saya pikir begitu pesantren. Oke. Akhirnya saya jalanin pesantren tuh, saya sebulan 2 bulan penyesuaian. Pas 3 bulan akhirnya teman saya banyak, mulai seru-seruan, dan ya keterusan sampai 6 tahun saya di pesantren. Alhamdulillah. Gini bro, masuknya SMP apa SMA? Saya masuk SMP. SD di mana? SD saya swasta, di sekolah biasa swasta. Oh, oke, umum ya. Umum. Oke, terus masuk ke 1 SMP dong? Masuk 1 SMP. Oke, bentar. Zidan masuknya? Bareng sama Noval. Kita satu Barang angkatan. kita satu angkatan. Ya, dari kelas 7 sampai kelas 12 masih bareng aja. bareng. Dia Oh, lagi gitu? dia lagi yang dilihat. Oh gitu, dia lagi. Saatnya kita pecahkan persahabatan dia di sini. Wah. Oke, ya, SD-nya di mana? SD-nya swasta di daerah Pondok Kopi, Oke. Jakarta Timur. Artinya mengalami perubahan-perubahan yang drastis gak ketika swasta ya udah dengan pergaulannya tiba-tiba masuk pesantren yang tuntutannya hafal Quran, Oh iya. Arba'in Iya, Nawawi. Oh, Wow, misalnya begitu. Atau gimana tuh? ya saya dulu masuk ke pesantren tuh basic saya untuk baca Quran atau belajar atau apa makhrajul huruf atau semacamnya aja saya masih dasar banget lah. Makanya saya masuk kelas 1 itu kelas 1 SMP, kelas 7 langsung masih masuk tahsin. Teman-teman saya banyak yang udah beberapa masuk langsung tahfiz. Ada yang datang sudah 7 juz, sudah 5 juz, saya langsung adahlah saya nggak usah lah ikut-ikut mereka deh. Jadi saya awal masuk tuh ngerasa sudah nggak di rumah, dipaksa begini lagi. Teman-teman saya udah di atas semua kan. Oke. Jadi ngerasa ada feeling nggak enak untuk berada di pesantren. Mungkin itu aja sih sebenarnya basic membuat saya nge-homesick terus sebulanan 2 bulanan. Jadi kalau bagi saya masalahnya sebenarnya bukan di pesantrennya, tapi di sayanya. Oke. Iya, saya menganggap pesantren itu bagaimana, terus saya ngelihat teman-teman saya yang di atas tuh bukan sebagai motivasi kayak saya juga harus ikut ke atas. Saya melihatnya justru marah kayak sudahlah mereka udah di atas, saya nggak usah ikut males, capek juga ngejarnya ke atas. Dulu saya berpikir gitu, itu yang justru bikin saya homesick terus nggak betah gitu di pesantren. Oke. Tapi gini, kalau untuk masuk ke pesantren yang dari kelas 1 SMP, itu SD-nya mesti hafal beberapa atau bisa bahasa Arab gitu nggak sih kalau di Al-Wafi ini? Enggak sih, kalau di Al-Wafi dia nanti akan ada tesnya juga itu untuk assessment nanti. Jadi akan ada pemisahan juga nanti. Siapa yang harus masuk Al-Wafi nanti masuk tahsin dulu. Masuk Al-Wafi langsung bisa ngafal Quran. Masuk Al-Wafi langsung belajar hadis dan lain segala macam. Jadi nggak harus ada basic hafalan berapa. Bahasa Arab minimal? Jangankan bahasa Arab, saya ngaji aja masih Iqra. ya gitulah. Masih Emang iya? kurang. Saya masuk tahsin di Al-Wafi. Dulu saya berpikir saya sudah Iqra 5, Iqra 6. Saya berpikir keren juga saya masuk pesantren. Udah Iqra 6 nih. Orang-orang pada 7 juz. Saya masuk ya sesuatu yang bagi saya keren, ternyata di pesantren masih sebuah sebuah tahsin gitu loh. Jadi saya masih perlu membenahi hal-hal yang saya pikir keren gitu. Oke. Dan kalau ceritanya Zidan juga sama, dulunya nggak mau masuk pesantren. Kalau aneh beda lagi. Kalau aneh emang udah di istilahnya dikasih tahu bakal masuk pesantren dari kelas 5. Bahkan kelas 6 tuh diajak keliling-keliling pesantren-pesantren tuh. Sama orang tua ya? Ya, jadi kayak udah ada gambaran umum. Dan kelas 6 aneh tuh ada diikutin program pesantren kilat. Jadi setiap Sabtu Minggu udah ada latihan pesantren. Jadi Sabtu sore berangkat, Minggu paginya baru jemput lagi. Jadi kita nginep semalam. Di sekolah yang SD itu? Iya. Iya dulu tuh. Ada gitu. Iya kan, iya bener. Saya tuh di Al-Azhar tuh ada pesantren kilat tuh biasanya tuh Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu gitu kan dulu. Iya kan. Umurnya berapa? Saya 17. 17 ya? 17. Oh, 17. kita cuma beda puluhan tahun ya. Ternyata. Cuman ya puluhan tahun. Lumayan deket lah ya. Ustadz tuh tawa. Ustadz, bener gak Ustadz? Cuma beda segitu gitu kan. Masya Allah. Cuma beda 16 tahun kalau sama 10 tahun kalau sama anak saya. Oh sama anaknya ya. Sama anak ya. Bukan. Bukan. Makasih loh semuanya. Oh, iya. Makasih semuanya. Sama-sama. Oke. Nah, kalau ngeliat dari fenomenal ini, gimana sih sebenarnya stigma-stigma, kita satu-satu kita bahas mengenai stigma negatif ya yang ada di pesantren kan harus banget kita bahas. Apakah begitu?
Ya kita mewakili, mudah-mudahan Al-Wafi hadir di sini tuh insya Allah bisa mewakili pesantren-pesantren yang lainnya. Untuk menurut gue pribadi ya, bahwa pengen tahu nih langsung didudukin langsung sebenarnya gimana sih suasana yang ada di kota santri. Wah lah. Santri ya. Kota. Gimana sih sebenarnya, mungkin siapa? Zidan coba. Dengan stigma-stigma kayak gini gimana? Satu-satu kita bahas deh. Bullying dulu deh. Ada gak sih senioritas gitu? Kalau bullying itu nggak hanya terjadi di sebuah pesantren ya. Jadi di tempat manapun, di mode pendidikan apapun itu bisa terjadi sebuah bullying ini. Cuman ada hal-hal yang bikin bullying ini bisa menurun, bahkan bisa meningkat sendiri, khususnya santri itu sendiri ya, di wilayah itu sendiri. Kalau wilayahnya memang nggak susah untuk bullying. Oke. Jadi memang dari santrinya? Iya, memang dari santri. Jadi seniornya? Beda. Kalau senioritas tuh beda lagi. Jadi bullying. Apa biasanya tingkatan-tingkatan di pesantren tuh insya Allah mudah-mudahan nggak ada loh ya di Al-Wafi ya. Iya. Tapi yang biasanya beredar tuh biasanya kasus bullying itu apa? Dari guru atau ustadz ke murid atau santri? Atau dari santri antar santri? Atau senior ke santri? Ya sebagaimana bully pada umumnya ya kan. Kalau di apa bahasanya, mungkin bully ini sangat melekat di pesantren yang padahal di hampir di seluruh instansi pendidikan pun pasti ada bullying. Makanya kan semua orang menggalangkan stop bullying atau semacamnya, karena memang bullying itu di setiap tempat juga ada. Bahkan bullying di kantor, bullying di tempat kerja, bullying di jalanan, itu semuanya pasti ya hampir di dunia ini pasti ada namanya bullying. Jadi bullying itu nggak cuman melekat pesantren, wah banyak bullyingnya nih, padahal di luar bullying juga lebih banyak, justru bisa jadi lebih banyak bullying daripada di pesantren. Terus kenapa stigmanya malah melekat pada pesantren? Karena setiap hari ketemu. Iya mungkin. Jadi orang berpikir, oh ini setiap hari ketemu, jadi wah pasti ini setiap hari dibully nih, wah pasti setiap hari kena pukul, setiap hari. Jadi orang cuman nggak tanpa perlu masuk pesantren, mereka langsung berpikir bahwasanya, wah orang aja yang setiap hari yang cuman full day kena bully, apalagi yang setiap hari di pesantren satu tempat. Padahal ya. Saya dari kelas 7, 8 sampai saya kelas 12 ini sama kakak kelas tuh kalau selek itu cuman kalau main futsal, kalau nggak main basket. Wah. Biasa selek lapangan. Oke. Selek lapangan. Sebentar nih, seleknya ini biasanya berkelanjutan nih bro. Biasanya dari lapangan ujung-ujungnya sampai ke kamar, ujung-ujungnya sampai panjang tuh biasanya. Ini selek yang dimaksud tuh gimana? Di lapangannya aja? Ya selek di lapangan paling kayak mungkin ngelemparnya kekencengan atau nggak sengaja kena muka. Tapi kalau apa gawangnya? Oh iya. Bolanya dong. Muka gawang. Gawangnya kegedean. Sorry. Kirain memang dendam kan. Lemparnya gawang, nggak bola dong ya. Oke. Ya jadi ya paling cuman ya selek-selek normal lah. Bahkan kalau di tempat saya di pesantren apa bahasanya tuh dengan keberadaan kakak kelas kita sering terus satu masjid, halakoh bareng, itu justru membangkitkan bonding yang lebih kuat justru. Oh, angle-nya itu. Oke. Tapi gini bro, kalau angle yang lain gimana? Misalnya gara-gara kita sering ketemu, pernah tahu kan yang Rasulullah SAW sampaikan itu kan, yang ketika kita kalau pengen tahu orang lebih dalam, kawanmu ajaklah safar. Nah itu kan biar ketahuan tuh watak-wataknya. Maksudnya mencerminkan bahwa biasanya kalau safar nih keluar emosionalnya. Biasanya kalau safar nih egonya tinggi. Ketahuan nih orang nih pemarah. Ketahuan nih orang nih jorok. Ketahuan nih orang ini nih ngeselin misalnya. Kan ketahuan semua tuh. Nah artinya bukan gara-gara semakin sering ketemu malah jadi pemicu ya. Kan sering bareng-bareng biasanya suka berantem. Bukan gara-gara itu proses bully bisa terjadi di pesantren. Proses bully bisa di pesantren itu bullying ya. Bullying itu kan pasti cuman masalah orangnya aja nih. Orangnya baik nggak baik, bagus nggak bagus. Cuman ketika memang di pesantren kita ngelihat nih orang udah bener-bener nggak baik nih. Ini udah nggak bagus nih. Ya nggak usah dideketin, makin malah dekat, makin malah apa bahasanya mancing-mancing gitu loh. Jadi kita udah tahu nih orang nggak bagus, ya jangan malah dideketin terus malah jadi sohib atau gimana semacamnya. Kita udah tahu nggak baik, nanti kita malah takutnya kan masalah mewarnai atau diwarnai kan. Jadi kita lebih baik di pesantren juga apa bahasanya, semakin dekat kita jadi lebih bisa berpotensi untuk mewarnai sesama supaya ngajak kepada kebaikan ya kan. Supaya apalagi kan di lingkungan pesantren, lingkungan yang baik, yang insya Allah
Maksudnya kita bisa saling mewarnai dalam kebaikan. Ketika ada yang memang buruk, kita usahakan untuk kita bantu supaya dia kembali kepada apa yang memang seharusnya gitu loh. Oke. Dapat ya. Ya, tapi gini, ini guys bukannya belain anak-anak pesantren atau mungkin tempatnya sekarang Wafi ya. Mungkin nanti Zidan bisa lengkapin atau tambahin ya. Jadi gini, kalau yang gue lihat tuh ketika proses bully terjadi, sebetulnya nih guys ya, harusnya malah lebih banyak di tempat-tempat sekolah-sekolah yang umum dan campur. Kenapa? Biasanya pengalaman gue tuh zaman-zaman SMA, SMP dan lain sebagainya itu pemicunya malah kayak perempuan overacting dengan satu lingkungan loh ya. Iya kan? Maksudnya gini, kita jangan bahas tentang oknum-oknum pesantren gara-gara ini terus kita bahas berarti semua pesantren tuh bullying. Enggak. Tapi kalau kita lihat dari sini justru pembulian itu terjadi kan gara-gara mungkin overacting atau mungkin ceweknya digangguin atau mungkin dia lagi deketin cewek ini nih. Iya kan? Bagi mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang terabas pacaran ya, naudzubillah dan lain sebagainya kan. Berarti ini masalah nih, era bully. Iya kan? Ya yang lainnya juga banyak sih, nggak harus perempuan juga, nggak harus lawan jenis, misalnya nggak mau disuruh-suruh, suruh beliin ini, suruh beliin itu. Tapi kalau ditarik-tarik sebetulnya ada faktor yang dia mau caper sama perempuan misalnya dan lain sebagainya. Itu coba deh guys, lu ambil angle dari yang itunya aja. Yang kan penonton kita kan unik ya. Ada dua, ada yang setuju tentang bullying ada di pesantren, ada juga yang nggak setuju dong. Nah jadi kita harus bahasnya secara fair nih. Buat lu yang berpikir bahwa bullying itu terjadi di pesantren, nih gua kasih tahu di sini. Ternyata faktor bullying itu nggak melulu di tempat pesantren, bisa jadi mungkin bahkan banyak di tempat umum, sekolah-sekolah umum ya. Yang tadi pemicunya apa sih yang nggak ada di pesantren? Campur baur misalnya. Nah ternyata itu bisa jadi proses bullying. Apalagi yang ada di pesantren kira-kira yang ada di sekolah umum. Ayo kita bahasnya sekarang biar ketahuan nih kira-kira mana lebih banyak. Soalnya gara-gara bullying ada di pesantren rusak citra pesantren. Padahal nggak semua pesantren, maksud gue itu. Coba yang nggak ada lagi apa sih? Apa? Yang nggak ada lagi tuh kontrol dari guru ke santrinya. Jadi kalau di pesantren, kalau di sekolah biasa kan guru setelah sekolah ya udah nggak merhatiin santrinya. Kalau ini di pesantren tuh bakalan diperhatiin terus. Jadi 24 jam kita selalu ada ustadznya. Nah, oke ya, dapat ya clear ya. Di sini kita bener-bener kasih solusi nih. Buat jadi orang tua pada melek nih ya. Coba kita lihat, kita ukur angle-nya tuh harus rapih teman-teman dan harus fair. Jangan gara-gara lu kan sering bareng-bareng. Tadi yang Noval bilang kan, artinya 24 jam berarti lu pembuliannya juga 24 jam. Misalnya gitu kan. Nah, tadi Noval Zidan udah nambahin. Kontrol guru itu setiap hari. Setiap hari dan ada shiftnya. Jadi kalau pagi ada dari guru pendidikan, dia tugasnya mengajar segala macam. Jadi ada juga bagian kepengasuhan. Jadi setelah asar dia akan kontrol. Bahkan ada beberapa ustadz yang memang dikasih jadwal untuk tidur di kamar bareng santrinya. Ajib. Jadi controlling itu bisa terkontrol terus selama 24 jam. Oke, kita bedah ya bro. Nah, kalau di pesantren itu adalah kontrol 24 jam, ya lupakan dulu yang oknum-oknum yang pesantren seperti ini ya. Yang keangkat kan yang ini. Bisa jadi kan sekolah-sekolah yang umum juga kalau lu search di Google juga banyak pembulian terjadi gitu kan. Tapi mungkin gara-gara memang ya musuh-musuh Islam aja yang gak suka gitu. Oke, gak apa-apa kita bahas berbagai angle. Kontrol di tempat umum gak 24 jam. Betul. Bisa jadi gara-gara ustadz yang gak ada di kamar, bisa jadi gara-gara ustadz yang juga cuma, atau mungkin guru ya nyebutnya ya, cuma kontrol sampai full day. Jam berapa sih? Jam 3 sore, jam 4 sore? 4 sore. Ya 4 sore, abis itu bubar. Pulang gurunya kan. Nongkrong dong, Ya, anak-anaknya kan. Nah, bibit-bibit pembulian bisa juga terjadi. Bisa juga. Nah jadi coba kita bongkar stigmanya satu persatu. Nah artinya dengan kontrol seperti ini kan, bisa jadi mungkin oknum-oknum pondok pesantren ini pengawasannya nggak yang seketat itu misal, atau pas lagi dia lagi keluar, atau mungkin pas lagi ustadznya mungkin lagi main Mobile Legend, kan kita nggak tahu. Mungkin kan, kita nggak tahu. Namanya juga oknum kan nggak tahu dia ngapain. Nah yang kayak begitu kan harus kita bahas. Apalagi kira-kira yang membedakan pesantren sama umum. Misalkan terjadi ustadznya nggak ada di kamar atau controlling. Sekarang banyak pesantren tuh setiap kamar tuh udah ada CCTV-nya. Jadi ada yang bertugas benar-benar ngeliatin CCTV-nya. Jadi kalau ada yang macam-macam, ada apa segala macam bisa langsung disamperin, bisa ditahan sebelum bertindak. Jadi pengawasannya benar-benar full lah. Nanti ada yang ronda juga malam dari OSIS-nya atau lain segala macam. Jadi benar-benar. Sip, kalau gitu coba kita cari tahu vendor
pondok pesantren Gontor yang membangun sekolahnya kita telepon, apakah dia masang CCTV apa Oke. enggak? Waduh. Ntar ya, kita hadirkan Kita saja langsung. munculkan. Enggak ada. Enggak ada. Oh enggak ada. Cuma harus dipastikan nih pesantren Gontor ada nggak CCTV-nya itu. Iya kan? Iya. Kita nggak tahu. Siapa tahu CCTV-nya diambil sama oknum-oknum tertentu biar tidak dilacak. Semua tuh. Iya. Dia habis ngapain kita nggak tahu kan, heboh hilangnya CCTV kan waktu itu sempat juga rame. Tapi Bang Der, menurut saya sih sebenarnya kan yang membedakan poin penting ini juga salah satu poin yang bisa dibilang paling penting ya. Nah, Pondok pesantren itu kan masalah pendidikan agama juga di dalam situ. oke. Ya nggak? Kalau dibandingkan sama luar, pendidikan pesantren itu pasti lebih komprehensif. Oke. Jadi kita diawasi sholatnya, ngajinya juga kan, halakoh, terus juga adab-adab terhadap ustadz, adab-adab kepada sesama, semuanya itu kan pasti dikontrol tuh. Oke. Beda sama di luar mungkin. Di luar mungkin pendidikan agamanya tuh nggak terlalu ditekankan sama mereka, sama instansi-instansi lain. Yang mana justru buat kita sebagai umat muslim, sholat sholat yang jelas-jelas tanha anil fahsya wal munkar ya kan, yang jelas-jelas Allah bilang itu bahasanya tuh menahan kita dari melakukan hal-hal mungkar. Iya. Jangan juga ngaji halakoh yang insya Allah bisa menerangi hati-hati kita semua kan, jadi lebih baik, kitanya lebih sopan. Itu kan sesuatu yang sangat penting yang cuma bisa didapatkan di pesantren. Oke. Nah, kalau cuma didapatkan di pesantren, kok bisa-bisanya ada oknum pesantren yang melakukan aksi bullying? Ini belum bahas pelecehan seksual loh. Iya. Habis ini kita bahas pelecehan seksual. Mungkin sudut pandangnya seperti apa kalau dari anak-anak santri gitu kan. Kenapa bisa terjadi apa segala macam. Satu-satu dulu deh. Itu kenapa? Ini kan pesantren juga judulnya. Oke lah, kita anggap ini oknum. Ya kan tuh. Beritanya ada jelas di kompas.com. Gontor lah gitu. Oke. Kenapa itu? Kita gak usah bahas lebih dalam itunya deh. Oke. Anggaplah semua yang oknum gitu. Gak usah kita kerucutkan nama pesantrennya apa segala macam. Kenapa tuh? Itu kan pesantren juga bro. Ya kan ini gini. Kan kita bahas pesantren ya. Oke. Kalau memang di pesantren terjadinya bullying itu, maka kita coba lihat ke orangnya mungkin. Oke. Sebagaimana di luar ketika ada instansi yang terjadi bullying atau semacamnya, instansinya juga perlu melihat ke orangnya. Ini orangnya mungkin gak beres nih. Ya. Mungkin memang ada gangguan atau semacamnya, atau mungkin memang kalau bahasa kita mungkin kurang ada muraqabatullahnya gitu loh. Jadi dia ngerasanya cuman saya paling jagoan, saya paling keren, paling hebat, paling semuanya lah, si paling deh. Nah itu dia mungkin langsung ngerasa udah paling sempurna, paling cukup. Dia jadi langsung melupakan semuanya. Dia nggak berpikir lagi kalau itu adalah larangan dalam agamanya, atau semuanya itu udah langsung hilang deh. Biasanya kalau orang sombong atau gimana semacamnya itu kan masalahnya di situ. Jadi kita lihat coba ke orangnya. Apakah memang salah pesantrennya dalam mendidik orang itu? Oh ya fair jadinya tuh. Iya. Jangan langsung dipukul rata. Bisa jadi mungkin ini kita kan lagi bahas mengenai akidah yang diajari di situ, kurikulum yang diajarkan di situ enggak ya? Tapi kita lagi ngambil figur pondok pesantren secara umum ya. Nah, artinya mungkin bisa jadi bukan salah pesantrennya, tapi bisa jadi memang ternyata oknum orang di dalam situ, santri-santri dan lain sebagainya. Oh, oke, nice. Oke, coba ke Zidan. Kalau lihat dari seperti ini, pernah nggak sih ngelihat bibit-bibit atau minimal berantem di pondok pesantren? Kan bermula dari situ kan, gitu. Apa kalian pernah berantem berdua di sini apa sebenarnya? Berantem, ada masih ada bekasnya nggak sih? Gimana coba? Ada nggak sih bibit-bibit minimal? Kalau bibit-bibit atau berantem kecil itu mah ada aja kayak di sekolah-sekolah lain. Bahkan waktu anak SD juga sekolah itu bisa terjadi. Cuman kembali ke yang tadi, karena kita bisa lebih sering ngobrol sama ustadz, bisa lebih sering jadi kita bisa cepat menyelesaikan masalah itu dengan bertanya, "Sat nih, saya ada ini, saya ada masalah sama dia, si fulan gimana?" Nanti didudukin bareng, nanti kita bisa dikasih ngasih solusinya bareng-bareng. Iya memang bisa jadi mungkin gara-gara ya Masya Allah ya, tergantung pesantren sendiri itu ya. Makanya pilih orang-orang tua tuh harus pilih anaknya tuh milih masuk pesantren yang tepat, yang benar sekolahnya, yang jelas gitu. Bisa jadi mungkin gara-gara kedekatan dari sang ustadznya ke santrinya, ya kan? Atau mungkin metodenya, SOP yang dibawakan di sekolah tersebut, nah itu kan jadi pengaruh. Ya kan, mungkin gara-gara operationnya nggak rapih,
Nah, sehingga misalnya gue dari sudut pandang perusahaan gitu ya, misalnya pengusaha, ya bisa jadi berantakan tuh gara-gara di situ tuh. Atau mungkin pemilihan dari sekolahnya, guru-guru yang dipilih yang untuk mengajarkan di situ kan juga jadi masalah juga kalau salah pilih. Iya kan, kayak begitu-begitu kan. Nah, kita beralih ke kasus pelecehan seksual. Coba kita lihat. 5 kasus pelecehan seksual dalam lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Ini yang kiri yang gontor bukan sih? Bukan sih. Bukan ya? Bukan, gontor beda. bukan ya? Beda ya? Ini Beda, gue lupa deh. Yang kiri apa tuh? Yang kiri Bandung. Iya bener. Bandung. Yang ini kanan? Pondok Jawa Timur ya. Tuh. Bandung Jawa Timur. Artinya ada Jawa Barat, Jawa Timur. Iya, kasusnya sama pelecehan. Nah, coba Zidan lagi. Ngelihat dari kasus seperti ini, apa yang ada di benak Zidan dulu deh. Kita dari dasar dulu kita bahas. Ini berarti petingginya, ini berarti ustadznya ya. Dia kan berarti kan direkturnya mungkin apa segala macam, atau mungkin pendirinya apa segala macam gitu. Kenapa tuh Zidan menurut santri sudut pandangnya? Kalau kasus pelecehan seksual ini kan biasanya terjadi pada lawan jenis ya. Itu kembali ke tadi SOP pesantrennya atau lain segala macam. Ada sekarang beberapa pesantren tuh sudah memisahkan antara yang cowok dengan yang cewek, yang ikhwan dan yang akhwat tuh sudah berpisah. Jadi itu bisa salah satu pengurangan pelecehan seksual itu bisa terjadi dari pemisahan gedung tersebut. Jadi ikhwan dan akhwatnya terpisah jauh. Oke. Salah satu solusi seperti itu ya. Noval gimana Noval? Lihat seperti ini. Berarti artinya digabung dong. Atau mungkin berdekatan jarak kita bahas oknumnya lagi kita bahas ya. Apa namanya? Mungkin ini spekulatif ya, tapi kita coba bahas lebih dalam aja biar kita tahu pembedanya apa sih. Kan gak semua pesantren juga melakukan hal yang sama dong. Betul. Nah gitu kan. Makanya jangan-jangan ada kesalahan satu poin yang ternyata malah dia menjadi bibit dari ke sebesar masalah yang udah terjadi gitu loh. Gimana tuh Val? Ya pertama pastinya mungkin kita juga perlu jaga jarak kan ya. Soal masalah laki-laki sama perempuan, apalagi yang bisa menimbulkan fitnah terutamanya kan. Kita perlu jaga jarak. Sebagaimana kebanyakan pondok pesantren sekarang itu justru gedungnya dipisah. Oh, nggak cuma nempel terus ada skywall. Enggak. Dipisah, bener-bener dipisah. Kalau pesantren kita dipisahnya cukup jauh memang. Kita perlu effort dulu jalan ya. Jalan kaki tuh sampai capek-capek dulu baru nyampe. Kalau pakai teropong aja nggak cukup. Wow, kirain lu pada bawa teropong sana. Ngengker dari jauh, nazor gitu enggak ya? Jauh. Oh, jauh. Oke, nice. Lalu? Ya itu kan juga maksudnya jadi bentuk apa bahasanya, bentuk preventif untuk mencegah hal-hal seperti ini gitu kan. Ya, oke. Juga apalagi dulu pernah ada acara apa yang mana kita memang harus datang ke gedung Banat. Gedung Banat tuh apa? Akhwat. Kok Banat? Jadi kalau penyebutan ikhwan akhwat di pesantren tuh terkenalnya dengan banin dan banat. Jadi banin tuh adalah bahasanya jamak. Jamak tuh apa ya? Oh, ini bahasa Arab nih. Oke, boleh. Bentar Ustadz, saya ambil buku dulu deh sih, mau belajar juga nih. Malu-maluin banget 33 tahun. Kita mah tahu, Mas Muka. Wis. Ismi Zidan. Mina inanta. Gimana? Anamin Al-Wafi masyaallah. Alhamdulillah. Blank tuh langsung blank. Udah bingung lagi ya. Enggak tahu lagi mau lanjutnya apa ya. Bekhair. Khair. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa'iyyakum. Banyak ya. Mbak, taunya itu aja ya. Iya. Taunya barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, sampai mana tadi? Sampai blank nih kita juga jadinya ya. Sampai banin banat tadi ya. Banin banat. Jadi banin banat tuh, banin artinya tuh anak laki-laki. Jadi kalau satu anak tuh namanya Ibn. Iya. Jadi An Umar Ibn Khattab berarti satu orang tuh. Betul. Nah, kan? Kalau banin itu jamaknya atau banyaknya, anak-anak tuh banin. Banat juga sama kayak gitu. Jadi satu anak wanita itu bahasa Arabnya bintun. Iya. Ya kalau banyak banat. Jadi banin, banat. Banyak anak laki-laki, banyak anak perempuan. Oh gitu. Jadi di gedung ini banin, ini banat. Nah iya. Paham, ngerti gak Dan? Paham gak? Anda belum terlambat tuh. Saya mungkin udah terlambat masuk pesantren. Oke, terus akhirnya gimana tuh? Menyikapi seperti ini tadi. Dengan adanya dipisah, jauh jaraknya tuh. Jauh jarak. Yakin gak bisa naik Gojek? Wah. Jadi lanjut ceritanya apa kayaknya cerita tadi. Oh ya cerita saya. Yang apa namanya kita dari Banin harus ke Banat, ada acara itu pas sebelum Banin masuk, Banatnya semuanya sudah langsung dievakuasi.
Bahasanya evakuasi ya. Bahasanya evakuasi. Masalahnya emang beneran dievakuasi semua. Iya. Enggak, Masuk mohon ke maaf, masjid, ini banjir ditutup apa gimana? Tsunami. Bukan. Kok evakuasi? Diapain? Evakuasi kan demi keselamatan. Masya Allah. Keselamatan dari fitnah ya. Masya Allah. Nah, maksudnya evakuasi itu maksudnya dimasukin ke apa? Bukan dimasukin ke dalam ruangan yang emang kita benar-benar walaupun udah di satu gedung pun itu udah beda ruangan. Hatta kalau kita mau ke hatta tuh artinya sampah ya. Paham itu, kita paham. itu. Paham itu. Harus diterapkan. Sering. Kita nih kalau ke ustadz lagi majelas, Majelas sama Insya ustadz Allah. ya. Kita pada royet kan di situ kan. Royit. Iya. Mulai Arab lagi nih. Kalau bahasa-bahasa gitu, itu kalau ustadz-ustadz yang memang yang misalnya Arab-Arab di Al-Fatah ya kan, di Jatinegara gitu kan. Hatta ini begini, hatta begini. Maafi. Zen lah ya, Zen. Zen, Masya Allah. Kita paham lah begitu-begitu. Masa sih aneh harat? Yes. Masya Allah, mulai flexing bahasa nih. Keluar semua ya. Mulai keluar semua Arabnya deh. Salah ya. Lanjut bahasa Arab, Oke, kita mulai. Jangan, udah. Orang cuma flexing udah di situ aja. Jangan lu lanjutin. Keringet dingin gue lu lanjutin ntar sama yang bener. Ya gini kan bahasa yang slang malah. Karena gue dimarahin juga tuh sama Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda. Kalau lagi bahasa itu bahasa Arab lu rusak-rusakin sama yang slang gitu kan bahasanya kan. Jangan begitu katanya bener. Iya siap gitu. Oke lanjut. Ya lanjut tadi. Jadi sampai kalau kita istilahnya mau kamar mandi mau ini sampai ditemenin Ustadz. Jadi bener-bener kalau waktu itu ya kita saya mau kamar mandi. Oh sini aneh temenin. Jadi ditemenin. Ya kayak anak kecil mau ke kamar mandi ditemenin. Kalau ini biar bener-bener nggak ketemu. Yaitu salah satu SOP yang ada di Al-Wafi dan beberapa pesantren sunnah ya yang ada di Indonesia tuh. Kalau nggak temenin takut belok tiba-tiba gitu. Bahaya melenceng belok gitu kan. Beli minuman belok. Beli warung. minuman. Tapi nggak regut kan? Enggak dong. Orang Arab kayaknya Bang. Dari tadi lu gak ngerti, lu googling aja udah. Soalnya ini anak-anak jamaah pada ngumpul nih. Regut pulang ya. Regut pulang. Tidur apa ya? Gue lupa. Regut tidur. Regut tidur. Rejak pulang. Rejak pulang. Iya tuh bener, rejak pulang. Oke. Mengenai hal ini ada juga tadi kasus yang berikutnya terkait stigma negatif seputar pesantren itu, apalagi pesantren yang berlabelkan sunnah. Jenggot. Ini pembahasannya harus serius nih. Serius nih ya. Jenggot, cingkrang. Ya kan, apalagi denger begitu masuk ada orang tua mau mendaftarkan, taunya ustadz-ustadz yang bertugas untuk menerima pendaftaran, narasinya itu kurikulum kami metode pembelajarannya sesuai pemahaman para sahabat. Quran wa sunnah. Allah. Biasanya pilihannya entah lanjut atau pulang. Orang tua biasa begitu. Ketemu yang nggak semua orang tua, mungkin beberapa orang tua saja atau sebagiannya orang tua yang ada di Indonesia dengar kata-kata seperti itu alergi. Sunnah. Waduh. Wah, macam-macam tuh. Nah, artinya kalau kita dengar tentang kurikulum pendidikan, sekolah, pesantren, sunnah ini kayaknya alergi sekali dengan NKRI ini. Kita harus tepis stigma ini nih. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah di program atau sekolah Al-Wafi ini ada yang namanya upacara bendera? Jangan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, ada iklan. Gak ada iklannya. Gimana tuh? Oke, untuk upacara bendera, aneh nggak menemukan perbedaan dari aneh SD sampai SMP naik SMA. Setiap hari Senin namanya upacara ada di pagi hari sebelum KBM ya, kegiatan belajar mengajar pasti ada upacara. Oke. Bahkan kita baca Undang-Undang Dasar Pembukaan 1945. Itu hukum buatan manusia loh. Ada membaca ayat suci Al-Quran juga. Wow. Nggak, tenang. Saya tidak memberikan syubhat apa-apa ya. Tenang saudara-saudara. Mau digini gimana nih? Tenang. Maksudnya ini kan sindiran kepada mereka-mereka yang selalu mentogut-togutan pemerintah, bisa begitu. Undang-undang. Berarti bukan hukum Allah dong. Kita udah kering lu masih nyemplung lu. Iya. Dulu gue di situ masih aja. Oke, lanjut ya. Berarti ada pembacaan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Bukan juga ada. Ajib. 1 poin tring dapat, ternyata ada NKRI di situ.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada Apa nih, menyanyikan lagu Indonesia Raya nih? Aduh, ini sensitif nih. Kemarin kan sempat ramai juga kan Ustadz Khalid Basalamah. Dia kan diundang di Deddy Corbuzier untuk klarifikasi, katanya beliau ada statement seperti ini dan lain sebagainya. Apakah yang Al-Wafi mungkin yang mewakili lah, bisa dibilang untuk saat ini gitu kan? Meskipun mewakili bukan secara konkret ya, bahwa ini adalah mewakili pesantren-pesantren sunnah dalam arti tertulis. Enggak, bukan. Ini menurut versi guanya aja nih guys. Ada nggak nyanyi lagu Indonesia Raya ketika upacara? Soalnya tadi gue tidak menyebutkan atau gue tidak mendengar dari Zidan. Beliau hanya menyampaikan hanya sebatas undang-undang saja. Kalau menyanyikan artinya ada nyanyi di situ, Naufal. Betul. Waduh. Kalau soal nyanyi ya, Wah. Setelah pesan-pesan yang berikut. Waduh. Gak ada. Banyak iklannya ya. Gak ada. Gimana, Val? soal nyanyi ya, di sekolah kita nyanyi itu ada pasti. Jangankan Indonesia Raya, 17 Agustus kita nyanyi. Merinding lihat nomor 5. Lo kata portal berita. Gak ada. Nomor 4 bikin kaget. Gak ada. Bukan. Serius. Aduh, kayak gue lo kalau bikin judul. Masalahnya kan gini loh, kita dibilang nggak NKRI, nggak apa bahasanya, pesantren sunnah nanti kenapa-napa, musuh pemerintah atau apa semacamnya. Gini deh, coba kalau kita lurusin nih bang, kapan seseorang dibilang NKRI banget gitu loh? NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kapan? 17 Agustus. 17 Agustus. Oh, iya, 17 bener Agustus, sih, bener. Bener dong. Buktinya kan. Buktinya. NKRI di 17 Agustus. Oke, satu-satu kita bahas ya. Berarti gua berangkat dari dasar dulu nih. Dari fundamental awalnya dulu. Oke, untuk mengecek bahwa validasinya NKRI apa enggak nih? Nah, gitu ya. Oke, kita cek satu persatu. Berarti sekolah kalian Al-Wafi ini melaksanakan lomba 17 Agustus. Jangankan lomba, kita libur 4 hari, 3 hari untuk lomba 17 Agustus. Iya. Hampir 1 pekan itu untuk merayakan kemerdekaan NKRI Republik Indonesia. Ush. Dan itu diadakan setiap tahunnya dari anak kelas 7 sampai kelas 12 ada setiap tahunnya. Oh, kecuali Covid kemarin ya. Iya. Berarti 1 pekan setiap tahun. Setiap tahun. Apa jangan-jangan Anda belum NKRI? Harusnya liburnya 1 tahun untuk 4 pekan. Waduh. Itu sangat NKRI. Jangan. Salah. Saya mengusulkan. Ustadz Ali nih ya. Waduh. Diaduin. Gue bilang Ustadz Ali loh. Oke. Ternyata ada 1 pekan tuh untuk lomba. Iya, Kayak kelas meeting gitu ya. Ya, itu 17 Agustus. Itu baru 17 Agustus. Oke. Kalau di kalender Indonesia ada namanya Hari Santri Nasional. Ingat, Hari Santri Nasional di tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober ada Hari Santri Nasional. Kita juga pernah bikin acara tahun kemarin. Oke. Dan tahun ini akan diadakan juga itu perayaan untuk Hari Santri Nasional. Namanya Pekan Santri Nasional. Itu ada. PSN. Iya. Apa tadi? Pekan Santri Nasional. Pekan Santri Nasional. Kalau sekarang namanya PSN 2K22. Iya. Apa tuh? 2022. Itu kan biar kayak milenial gitu kan. Angkatan gue tuh. Wih. Ngomongnya 2K4, 2K3. Gue tuh. Berarti kita seumuran dong. Wah, Emang langsung emang kaget gak jauh kan? Iya. emang gak jauh. Enggak jauh sih. Jauh ya? Oh, ya sudahlah. Oke. Berarti merayakan pokoknya ada Hari Santri Ada Hari Santri Nasional. juga. Oke. Apalagi kira-kira aktivitas yang ada di sana? Batik pakai juga pasti ada. Ada, Bahkan seragam salah satunya Seragam batik. batik. Di hari Kamis ya. Hari Kamis seragam kita batik. Oke, bentar, mundur dikit. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu nyanyi nggak? Itu belum kejawab. Nyanyi kayak lagu Indonesia Raya menyanyi kan, menyanyikan, bukan mendengarkan. Nyanyi beneran. Menyanyikan beneran Hiduplah menyanyikan. Indonesia Raya. Nyanyi. Tuh dua. Bahkan Oke. Al-Wafi itu jadi perwakilan di Muslim Live Fest. Nyanyikan lagu Indonesia Raya di openingnya. Wah, Masya Allah. Oh gitu. Iya. Ini stigma-stigma ini harus terpecahkan nih. Gara-gara denger pesantren sunnah alergi tuh langsung. Berarti ntar anak saya nggak dikasih cinta NKRI dong. Wah. Orang tuanya kan digituin kan, mungkin karena stigmanya kan. Ya, betul. Jangan sekolah di Al-Wafi. Jangan sekolah di pesantren sunnah. Jangan sekolah yang ada pembimbingnya ustadznya jenggotnya segini. Wah. Ya kan begitu-begitu kan. Iya. Jangan sekolah di pembina ustadznya yang tidak merayakan begini yang ada peribadatan khusus. Nah, itu jadinya alergi ke situ. Bedakan antara perihal yang ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketimbang perihal dunia. Betul. Itu tuh mungkin tuh yang banyak miss di sini nih. Iya kan, kalau berdunia mah berdunia aja.
Kalau udah urusan ibadah ya, kalau ente nggak mau ikutan Rasul, ente ngikut siapa? Nabi lu siapa, Bos? Wah. Ya. Oh, artinya di sini confirm ya, ternyata memang pesantren sunnah juga ya kita berwarga negara dengan baik. Nggak perlu masuk dan gabung pada ormas-ormas tertentu dong berarti kalau begini ya. Kalau kita sudah apa bahasanya ya? Kita udah membuktikan kita kurang NKRI apa coba. Maksudnya soal taat pemerintah kita semua taat, regulasi pemerintah kita ikuti apa semacamnya. Pemerintah minta ini silakan, ada regulasi ini untuk pesantren. Kita taat semua, kita nggak ada titik-titik pemberontakan tuh nggak ada sama sekali kok. Ajib. Masya Allah. Jadi apapun nanti peraturan-peraturan datang dari pemerintah ikutin saja gitu ya. Oh ya. Cuma kan memang ada orang tua yang berpikirnya seperti itu. Sebentar, ini pesantrennya ini condong ke ormas ini apa ormas ini ya? Nah, misalnya kata orang tua kan begitu mikirnya kan, masih kena syubhat kan orang tua yang lagi nonton mungkin atau mungkin kawan-kawannya teman-teman semua kan begitu. Dia pemahaman pesantren agama ya. Terus agamanya tuh kira-kira tuh kalau mau pengumuman hilal atau mungkin mau sholat itu kira-kira condongnya ke ormas ini apa ormas ini ya? Ya kan? Sebenarnya gini guys, nggak ada hubungannya sama ormas. Kalau dari sudut pandang gue ya, organisasi masyarakat beda. Ya ormas mah ya sama ormas, beragama mah ya beragama. Itu kalau versi gue gitu kan. Kita beragama tanpa ormas juga ya bisa. Emang kenapa harus mewajibkan masuk ke dalam sebuah organisasi? Kan lucu kalau versi gue ya. Jadi di sini udah clear di sini teman-teman semua ya. Oke, terus apalagi kira-kira yang melambangkan bahwa ini adalah NKRI sekali apa segala macam gitu. Apa gitu? Zidan. Kita sering lihat pemerintah pakai songkok. Betul kan? Sering ngelihat pemerintah kalau sholat apa pakai sarung, bener nggak? Di pesantren kita wajib pakai songkok tiap hari. Bukan pakai celana cingkrang. Wah, bahkan pakai sarung tuh ada waktunya. Jadi kita mewajibkan santri untuk pakai sarung di setiap hari Senin sama hari Kamis itu khususnya di Al-Wafi ya. Jadi ada, memang kita bahkan ada pelatihannya nih gimana cara pakai sarung yang benar, gimana biar kalau ditarik sama temen nih gak lepas tuh ada. Serius ada triknya? Ada triknya. Ada sarung nggak? Mau dong, gue pengen belajar gimana caranya. Gimana caranya? Ada sarung nggak? Nggak ada sarung, nggak ada. Karpet nggak ada. Wah, karpet kegedean ya. Digulung pakai karpet. Emang nggak ada sarung? Ada dong di situ. Ada. Beneran. Coba dan ambilin dan. Coba ambil aja dan. Biar kelihatan kerja gitu dan. Coba. Penasaran nih sambil tunggu diambil ya. Ada. Ini emang podcast kita di sini sih santai semuanya. Gitu. Jadi silakan. Aktif sekali ya. Sampai-sampai kayak gini-gini tuh bocor-bocor kelihatan gitu kan. Boleh dong dan ambilin sarung dong. Masa iya lu bisa ngajarin? Kirain novel. Kirain pesantren sunnah tuh alergi sama sarung-sarung. Enggak, justru kita pakai sarung. Kirain celana-celana cingkrang aja. Apalagi orang-orang bilang kayak ini orang-orang nih pasti ngikutin ngiblatnya Arab semua nih, nggak ada songkok-songkokan, semuanya sorban. Enggak kok, kita pakai songkok setiap hari. Coba pengen tahu gue. Coba ajarin gue pakai sarung. Berdiri lah. Masa duduk? Waduh. Mau gue panggu di sini. Coba pengen tahu. Maksudnya ada trik di sana diajarin sama ustadznya. Di sana. Ya coba ngomong di sini coba. Macam-macam ya. Jadi ada dipegangin nih. Pegangin. Kayak orang syuting ya. Emang lagi syuting ya. Emang lagi syuting. Coba. Pengen tahu kira-kira kok bisa-bisanya di sana itu enggak alergi kan, kirain kan takutnya kan cingkrang sama gamis doang. Taunya sarung juga. Coba gimana caranya sih? Namanya sarung. Kalau yang mau gue tahu. Yang mau tahu bahasa Arabnya sarung, bahasa Arabnya apa? Izar. Nama bahasa Arabnya idar. Izar. Iya. Pakai za. Izar. Nah, izar. Haza izar. Akhi. Pada akhirnya jadi pembelajaran bahasa Arab ya. Iya. Podcast pembelajaran bahasa Arab. Haza izar. Terus apa bahasa Arabnya? Coba tunjukkan cara praktek pakai sarung yang benar bahasa Arab. Alimna isti'mal hadzal izar. Alimna, ajarin kita. Isti'mala, make hadzal izar, sarung ini. Udah tahu ya guys ya. Ya, kita belajar bahasa Arab nih. Insyaallah ya. Iya, coba. Kasih solusi. Masukin biasa kan? Masuk biasa. Triknya oke, masih biasa. Mungkin izin lepas headsetnya ya. Boleh. Gitu. Pecinya pun juga pakai peci yang ini ya. Kayak Pak Jokowi. Bukan pakai peci putih doang, stigmanya begini-begini. Masya Allah nih. Ini atasnya aja ya, kalau bawahnya nanti masalah ngikat-ngikat bawahnya itu belakangan nanti ada trik lipatnya. Itu tapi memang menjulur ke bawah mata kaki. Nanti ada trik lipatnya. Jadi lipatnya. Jadi sementara menjulur di bawah mata kaki sementara aja. Jadi nanti
cara ngelipatnya tuh Sini dikit. Oke. dimajuin ke tengah. Nih, jadi dikumpulin ke tengah sini ya. Hah, baru tahu gue. Nah, ini untuk ngelipatnya jadi biar enggak ngejol ke Oh, bawah gini kaki. nih. Biar ada bedanya, gue pakai dulu. Oh, Biar kelihatan betul ala ya. gue. Oke. Biar ketahuan ala gue tuh bener dibuktikan bisa dipelorotin apa enggak. Kan before after. Lah kan gue pakai celana before after kan. Oke, coba bentar ya. Nah, nih coba saya pakai. Boleh tolong pegangin? Oh, dipegang gitu. Biar Ustadz Aling lihat, nih pesantren yang membantu hostnya gitu. Katanya lagi nyari co-host juga ya. Berani bayar berapa? Coba ya, ini versi gue nih. Yang katanya bisa dipelorotin, masa sih? Ini gue udah pakai dari gue dulu aja, dari SD. Jadi kan, coba ya, versi gue biasanya pakai dagu. Ini, bentar gue coba dulu. Versi gue juga kuat bro. Masa gak bisa dipelorotin? Masa bisa dipelorotin? Coba ini gue gak dibuat-buat ya. Gue kalau pakai sarung begini. Gini. Ini santri nggak rapi ya. Kalau santri tuh rapi bawahnya guys. Nanti dilihat saja ya. Ulang. langsung dirapin, curang ya. Langsung dirapin. Padahal nanti katanya mau pembuktian nih. Coba. Oh, pembuktiannya rapi apa nggak bisa dipelorotin nih? Ya dua-duanya lah sekalian coba. Gini. Ya Allah, gue tahunya begini doang lagi. Tuh rapi kok. Begini. Udah, nih gaya gue begini. Terus itu. Ya udah. Begitu. Tuh. Enggak kok, enggak isbal kok. Enggak, iya kan lebih tinggi jauh. Oh, iya. Enggak jauh sih, agak tinggi. Udah rapi. Coba pinjam. Rapi tuh. Rapi. Coba lo pelorotin. Coba lu perhatiin. Jangan dong. Kayaknya Emang gini salah pakainya. Hah? Nggak, kalau ini nanti ada yang lebih rapi lagi. Jadi ininya enggak nonjol gini guys. Jadi nanti Ya kan dia gua lebih- tinggal- lebih kecil. Mau kelihatan gak nonjol? Ya udah gini. Enggak dong. Masih kelihatan gulungan sarungnya. Jadi nanti beneran rapi. Oh, berarti bisa ngakalin biar perut kita enggak. Betul, kelihatan kecil. Oh, selama ini berarti gue bukan gendut, guys. Bukan, karena pakai sarung. Salah pakai celana aja. Berarti karena pakai sarung. Berarti bukan gendut, bener lu salah gue pakai sarung nih. Ini salah nih. Ya enggak salah, benar sih. Oh, Enggak ada yang bener. salah. Ini kan Coba pakai cara sendiri. Kata lo yang gak bisa dipelorotin gimana? Ini kan bisa ditarik nih. Tuh, Oh lepas. iya, lepas ya. Selama ini salah lagi gue. Lepas. Nanti kalau tiba-tiba kesandung lepas kan lagi enggak Oh pakai. iya. Kita lagi perang sarung kan pas Oh. bubaran taraweh kan? Iya, kalau perang sarung kan sarungnya enggak dipakai. Kayak nggak dipakai sarung itu. Buat Oh iya taruh. juga ya. Oh, kalau perang sarung pakai sarung 2 dong sarungnya. Oh iya juga. Oh ada di rumah ya. Anda repot ya. Ya agak Iya, iya. repot ya. Oh iya juga sih. Kurang sih guys kayaknya guys versi gue guys. Berarti selama ini gue salah dong. Wah. Waduh fatwanya dari mana tuh? Fatwanya. Coba pengen tahu gue. Ini kalau pas Coba. aneh yang make taunya bisa diprorotin kan bahaya nih. Coba gue pengen tahu dulu. Coba. Oke, kosong ya. Kosong ya enggak? Oke, kosong ya. Bentar. Gue pakai headphone dulu bentar. Oke. Set. Oke, nah coba. Oke guys, jadi Oke. ini pakai sarung. Jadi untuk yang Mm-mm. kurang tinggi bisa gunakan cara ini untuk melipat sarungnya dari atas. Jadi ini Oh dikumpulin ke tengah. dikumpulin Ini kelihatan ke ya tengah. kamera ya. Ya, Nah, ini terus? di ini nih, dicubit, set masukin ke dalam. Ulang. Emang beneran gitu? Ke tengah Zidan? nih. Ini ke tengah ya guys Ke ya. tengah, terus? Nah, set taruh aja dulu di sini, cubit nih. Set. Ini juga di sini cubit juga. Masukin ke dalam. Set. Tuh. Jadi dia nanti akan kelihatan kelipet ke dalam Oh, dan lebih pendek jadinya. ih kok keren sih, rapi Tuh, atasnya. lebih pendek. Oke. Terus, Terus? masukinnya tinggal di set. Ini masukin Tuh, mana depannya juga begitu loh. Oh belum ya. Maaf. Nah, Set. ini ya. Oke. Set. Tunggu dulu, sabar. Oh, iya tahu gue. Jadi kelihatannya lebih ke Ya. situ. Jadi kelihatannya nanti ada Set. di belahannya di tengah. Belahannya di tengah. Oke. Dirapiin ke sini. Heeh. Dikepit pakai ketiak. Oke. Oke. Itu diputar tengahnya. Keren. Putar tengahnya. Oh, bertahu gue. Set. Oh, iya belahannya Terus di ininya tengah. di iniin tengah. Nah, ini sebelum digulung ke bawah rapiin dulu. Oke. Nah, rapikan dulu. Heeh. Jadi dia akan kebuka. Gimana udah kayak santri-santri kan? Santri kan Iya. gini kan? Iya benar. Nah, ini nih gulung bener-bener ditekan. Jadi nanti kelihatannya nggak segede apa Iya. nih manggilnya Ustadz, Haji, Syekh. oh Syekh ya, Syekh. Enggak. Nah, set. Nah, dia akan lebih rapi. Nanti Oke. bisa dirapin lagi. Nah, seperti ini. Oh iya. Ada belahannya. Oh iya. Nah, Oh ini ntar juga kita kecil lagi tinggal- ininya. tinggal kayak tadi. Oh. Oh, ini mau di. Wow. Coba. Nggak kuat. Pengen tahu gue.
Nah, enggak kuat tuh. Kuat. Oh iya, kok kenceng sih lu? Iya dong. Kok lu kenceng sih? Curang. Orangnya santri. Oke. Woi, keren. Oh ya. Kita balik duduk guys, pakai Iya. sarung ini duduk. Enggak cuma balik duduk, jangan lupa. Abis syuting podcast takutnya kebawa pulang sarungnya. Oh, ya siap. Nanti Hitung-hitungan banget lu dari sarungnya doang. kayaknya dibikin lupa aja dulu ya. Buat penonton yang mau beli langsung datang ke kantor Enggak, Kaisar. enggak dijual. Nggak dijual ya? Enggak dijual. Ini sarung dipakai Bang Del loh, jarang-jarang. Ah, boleh deh Dapat reseller. sarung. Ayo, ada yang mau jadi reseller? Oh, gitu ternyata. Tutorial ya, barusan saja kita melihat teman-teman semua, yaitu tutorial memakai sarung yang baik dan benar. Iya. Tanpa bisa dipelorot-pelorotin. Meskipun ditarik pakai tronton. Iya. Waduh, ditarik kayak nonton kayaknya kita yang ke bawah. Oke, nah terus untuk kedepannya program-programnya ada apa aja nih di Wafi? Program Wafi? Coba ya, enggak Tadi gini. Anda udah nyontain kayaknya. Iya bener. Yang jawab yang hafalannya paling banyak aja. Masya Allah. Karena kan dia pakai apa ya? Paling tahu kurikulum kan. Berapa hafalannya? Ini disebut di sini apa gimana Bang? Iya, ini untuk ibro pelajaran aja. Perdana ya, Novel Iya. menyebutkan jumlah hafalannya nih. Di Semoga Alwafi oke. nggak pernah disebutin. Oh gitu. Ini pokoknya ini untuk pelajaran dan untuk memotivasi teman-teman agar lebih semangat sehingga semoga Allah jauhkan dari sifat ria gitu kan. Nah, kita pengen tahu dulu nih, biar ternyata di fokus di Wafi ini ternyata juga kok untuk hafalan apa segala macam gitu. Novel berapa hafalannya? Saya alhamdulillah sudah di 24. Iya 24 juz. Kalau Bang Del ada di berapa juz? Coba kira-kira kurikulumnya ada Nggak kejawab ya tadi ya. Langsung lompat kita. Langsung lompat kita ya. ada apa aja kurikulumnya? Berapa umurnya Novel? Saya 17, alhamdulillah baru 17. 17 tahun 24 juz. Masih baru 10 September kemarin. Oh gitu. Coba Al-Maidah full. Saya Waduh, tungguin. full ya. Terawih aja lewat ya. Jangan lama-lama, durasinya lama. Apa aja kurikulumnya ada di Al-Wafi? Kurikulum di Al-Wafi karena kita taat pemerintah. Kurikulum Al-Wafi kita kita pakai kurikulum pemerintah. Masya Allah. Jadi tapi dengan persentase 60% 40%. Jadi 60% kita belajar dinia, 40% kita belajar umum kurikulum dari pemerintah Diknas. Wajib. Jadi memang apa Depdiknas ya? Iya. Dulu kita namanya apa sih Depdikbud ya? Kemendikbud bukan? Dulu kita namanya kalian kalian per berapa bulan berapa cau? Oh beda, bukan cau bahasanya. Kita semester. Oh semester ya. Iya, kalau Bukan itu kayaknya agak mundur ke belakang. bukan catur bulan. Bukan catur bulan, semester. Oh, Eptanasnya? Bukan. Kapan? Apalagi tuh? Kayaknya bahasanya agak Ada susah ya. Rada tanya orang tua kayaknya ya. Oh, makasih loh. Makasih loh. Tanya orang tua, makasih loh. Jadi namanya apa sih sekarang bukan Eptanas? Eptanas itu Sekarang apa? bahasanya semester. Semester. Jadi kalau ujian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Oh, masuk ke kampus negeri juga bisa nggak dari pesantren? Bisa. Oh. Nah ini stigmanya harus kita pecahkan juga nih. Katanya kalau masuk pesantren sunnah atau pondok pesantren secara umum lah, itu katanya mau jadi apa lo? Marbot. Wah. Kan begitu. Bener nggak sih? Apa jangan-jangan nggak bisa berbisnis? Taunya cuma bolak-balik masjid. Gimana? Kalau sama aja kayaknya. Kalau soal mau jadi apa, itu pasti siapapun bisa jadi apapun ya. Oke. Buat pesantren, terutama pesantren sekarang ini ya, itu Pak semuanya pasti sudah apa bahasanya itu sudah menyediakan kebutuhan para santrinya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Oke. Dengan contoh atau buktinya lulusan dari pesantren saya, Al-Wafi, itu enggak semuanya langsung tok diniyah, cuman ambil syariah, ambil tafsir Al-Qur'an. Ada kok yang ngambil teknik sipil, teknik metalurgi, Betul. UMPTN-nya? SBMPTN. Gini. UMPTN tuh. Ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang kan itu Ya. Makasih, Oh, ya. makasih. Saya kurang paham kalau yang sekarang ya. Bukan UMPTN ya, itulah Tahun ini pokoknya lah. diubah lagi Itulah namanya. pokoknya deh. Iya Insya betul. Allah. Kata bapak saya sih UMPTN. Oh, Oh, jauh lagi. jauh. lagi. Kata bapak saya. Kalau kita kan tadi semua SBTN. SBMPTN gitu ya. Itu SBTN. Itu boleh ke umum boleh juga.
boleh pasti semua santri dibebasin mau milih apa. Oh, nice. Bahkan kita khususnya di Al-Wafi ya, ada yang namanya ini konsultasi penjurusan. Jadi kita dikasih ada psikolognya, nanya, terus kita konsultasi, kita dikasih tesnya, nanti keluar tuh. Misalkan Zidane rekomendasi kuliahnya ada di mana. Ada tuh. Jadi kalau di agama bagusnya ngambil apa, di umum bagusnya ngambil apa. Oh, jadi misalnya Universitas Islam Madinah UIM. Ya. Atau mungkin nanti di apa. UI. Ya. Ngambilnya teknik elektro, bisa juga tuh. Bisa. Terakhir kita ada yang masuk UI, UGM sudah ada. Oh, nice. Ini baru nih terpecahkan stigmanya nih. Memang kerjaan-kerjaan sebelah doang sih yang katanya bikin pesantren sunnah tuh begini, pesantren sunnah tuh begitu gitu kan. Biasanya begitu, sibuk ngurusin kayak seperti itu kan. Kajian dibubarin, begitu-gitu kan pada sibuk mereka. Sibuk ya. Sibuk kan. Khawatir kan begitu. Biasanya memang jiwa-jiwa yang semangat seperti itu tuh kadang. Wah, bubarinnya pakai tank panser gitu misalnya. Pakai P kan? Pakai P kan. Jadi maksudnya seperti itu ternyata ya. Iya. Oh, jadi umum juga bisa. Jadi nggak yang kolot kayaknya masuk pesantren taunya tuh bolak-balik masjid doang, atau mungkin taunya tuh cuma sekedar ngurusin masjid, nyapu-nyapu apa segala macam. Ajib. Bahkan prestasi-prestasi misalkan ada lomba, kita bilang, "Sat, saya mau ikut lomba ini, kita mau ikut lomba ini gimana?" Insya Allah difasilitasi. Masya Allah. Lomba sains, lomba MHQ, apa aja lombanya bisa. Insya Allah. Seputar bisnis gimana? Disebut juga nggak buat belajar bisnis? Belajar bisnis, silakan Nova. Semuanya kita insya Allah sudah difasilitasi. Jangankan santrinya yang nyari lomba, ustadznya yang nawarin kita mau ikut lomba ini nggak? Ada lomba matematika tuh, ada lomba ini tuh. Kita tinggal, Ustadz saya mau ikut lomba ini. Oh nanti sana saya carikan. Jadi ustadznya memang sudah terfokus untuk nyari lomba-lomba supaya santrinya bisa melatih diri mereka sendiri juga. Oke, kalau bisnis diajarin nggak, misal cara jualan? Seputar bisnis di yang tadi kita bilang ya, di Hari Santri Nasional, Pekan Santri Nasional tuh ada 1-2 hari ya. 2 hari itu kita ngadain bazar. Jadi kita khususnya untuk OSISnya dulu ya, OSISnya terlebih dahulu nemenin nih penjualnya. Ya, jadi kita manggil UMKM dari luar masuk ke Al-Wafi, tentunya dengan kalau dulu kan protokoler ya karena masih Covid. Kita duduk nih samping ininya, kita ngeliatin gimana sih cara abangnya nyiapin ini, gimana caranya. Jadi kita juga bikin kayak pembelian dengan kupon. Artinya ada bazar. Diperkenalkan juga di bazar itu adalah kita benar-benar bisa berbisnis, bisa berdagang apa segala macam ya. Seru guys, main antara ke Wafi ya. Ini salah satu yang paling bukan kebetulan kayaknya. Bang Der tuh lagi ngobrol sama ketua OSISnya Al-Wafi. Wah, pas kalau gitu. Siapa-siapa aja. Boleh. Ada 2 kegiatan yang juga bazar juga. Oke, dikit aja tipis. Apa aja tuh? Mau daftar gue jadi santri. Apa aja tuh? Acara bazar kita pertama, kita ada acara namanya, ini yang sudah lampau ya. Ada yang sudah lampau, ada yang insya Allah mau berjalan insya Allah. Kita yang udah lampau ada 2. Pertama kita ada Sukul Arabi. Itu bahasanya pasar Arab. Jadi yang jualan dari OSIS, dari kitanya, dari ALSO kalau kita bahasanya, Al-Wafi Student Organization. OSIS Al-Wafi itu mereka buka stand-stand jualan, yang beli wajib bahasa Arab, yang jual wajib bahasa Arab. Fix, gue nggak bisa beli di situ. Wah, tenang, kita isyarat aja, ada tempelannya. Jadi sambil belajar, jadi sambil berjualan, sambil berbisnis, sambil belajar bahasa Arab. Jadi misalnya, di mejanya ada artinya mau beli ini apa, bahasa Arabnya angka 25 apa ada. Ana Roid, Ana Sawa, ente, Zen. Boleh tuh ya begitu. Itu yang bahasa Arabnya. Lanjut Val. Lanjut ya. Insya Allah ana sauqad di Enggak usah. Pakai bahasa Indonesia. Enggak usah. Ya? Itu lo ngobrol berdua aja. Jangan pakai lagi. Pakai lagi. Kasihan yang bikin subtitlenya capek nanti. Gimana? Untuk selanjutnya ada juga kita English Market. Wow. Nah, ini juga undang UMKM. UMKM datang, kita kita di samping UMKM-nya. Ini bedanya sama kayak Sukul Arabi, cuman ini kita pakai bahasa Inggris. Itu gue bisa tuh. Timbang good morning doang kan. Bisa gue. Good morning, good afternoon, thank you, bye bye. Have a nice day. Komplit tuh dah itu. Bisa itu kalau jadi beli dong kan, bye bye. Oke, ini berarti artinya kalau ngomongin Al-Wafi Islamic Boarding School kan udah ada 3 cabang ya bilangnya. Iya.
cabang kampus. 3 kampus Tiga kali kampus. ya. 3 sekolah kali ya. Juga cabang ke Sate Taichan. Wah. Iya kan. Kayaknya gimana gitu kalau sekolah cabang 3 sekolah udah. Iya 3 sekolah. Di mana aja tuh berarti coba kita lihat di Instagram ini. Depok. Ya, yang di Depok itu Depok yang tuh yang- Ikhwan Depok tuh yang di mananya ya? di Pangasinan. Pengasinan daerah Sawangan. Iya, ya. Depok itu Ikhwan. Ya, Bogor akhwatnya. Bogor Akhwat. akhwatnya. Ya. katanya cuma 2 kilo. Depok Bogor dekat juga sih kalau lewatnya dari. Depok Itu Bogor saking ini terpisahnya. Bogornya di pinggir Bogor, Depoknya di pinggir juga. Iya, tahu. Pas masuk jadi Depok sama Bogor. Iya bener, Cibubur bisa tuh. Dia Cibubur tuh ada Oh, iya. Depoknya, ada Bogornya Depoknya, tuh. ada. ya gitulah macamnya. Iya, saya sebagai warga Cibubur Warga Warga Cibubur. Cibubur. yang mudah-mudahan juga terpilih menjadi RT ya di komplek. Waduh. Silakan pilih. Enggak. Nah, Banyuwangi apa? Banyuwangi Ikhwan ini Akhwat? kampus C-nya. Oh, C itu apa? Kan ada kampus A tuh di Bogor, kampus B-nya Depok, kampus C-nya di Banyuwangi. Iya, maksudnya Ikhwan doang. Banyuwangi ini masih start pembangunan sih. Oh, Masih dalam pembangunan. Oke. Pokoknya buat teman-teman, buat orang tua insya Allah nih rekomendasi kalau dari saya pribadi gitu ya. Salam buat Ustadz Ali ya. Masya Allah, hafizahullah ta'ala. Ya, mudah-mudahan ada event-event gak terdekat. Ada sih. Kapan? Event kita terdekat, event dari kita, dari OSIS Al-Wafi. Sebagai penutup dari masa jabatan kita juga, kita mau bikin Wafi Fest 2022. Wush, Al-Wafi apa tuh? Festival. Festival tuh maksudnya Iya, gimana? Jadi ya Al-Wafi Festival ini isinya ada lomba-lomba, juga ada seminar kepemimpinan untuk para OSIS. Oke. Ya sama ya itu sih Pak, acara besar kita di situ. Nanti Kapan? kita juga buka-buka bazar. Kita di opening di tanggal 7 November insyaallah. 7 November. Iya. Wah, bentar lagi dong. Bentar Berarti lagi. bisa mengajak buat para tenan-tenan booth-booth yang Betul. mau bergabung gitu kan? Iya. Gitu kan mungkin ada berapa sewanya ntar dijelasin sama teman-teman panitia ya. Iya, bisa. Kalau lewat saya mungkin sehari bisa 45 juta ya teman-teman. Waduh. Kan makelar. Oh, makelar. Marketing kalau mau lewat saya 45 Agak juta jauh ya. per harinya, 40 harinya. Jadi kalau kali 3 ya silakan. Anda kali aja 140-an juta atau mungkin 130 juta. Enggak ada yang mau ya udah langsung ke sana aja ya. Wah. Berapa booth tuh kira-kira tuh? Ini buat para pelaku UMKM nih. Booth kita buka sampai ke 15 sampai 20 booth. Oke. Untuk stand booth. Ajib juga tuh ya. Iya. Boleh nanti next lah mungkin kita bahas kurikulum lebih lanjut ya mengenai ini. Ini kan kita kan udah hadirkan di sini kan pas lagi ngebantah tentang yang tadi tuh stigma-stigma negatif atau segala macam ya. Nah, kalau ngomongin stigma artinya tadi udah dibahas, udah ditutup. Nah, sekarang tinggal gantian nih. Mungkin Oval pengen mengutarakan Ya, sesuatu. ini tinggal paling saya cuma mengutarakan konklusinya aja. Wah, oke. Sedikit konklusinya, yang pertama bahwasanya bullying itu bisa terjadi di mana saja. Jadi Oke. jangan sampai bullying ini cuma menempel di pesantren. Karena memang kenapa kok bisa pesantren bullying? Kenapa stigma ini bisa muncul? Karena memang biasanya kalau ada bullying itu tersebut bullying atau kasus bullying di pondok pesantren. Nah, iya, Karena setuju. selalu dibarengin. Iya, setuju. Karena nggak ada judulnya kasus bullying di sekolah non pesantren, sekolah umum itu nggak ada. Wah, setuju banget tuh. Bener nih. Ini kadang nih ini orang-orang yang mungkin kepentingan-kepentingan tertentu, Nah, pihak-pihak yang musuh-musuh Islam atau bahkan musuh-musuh sunnah dan lain sebagainya, atau dua nih biasa penyakitnya nih, atau ya orang media itu sendiri. Makanya bikin media tuh yang bener. Misalnya kayak media-media yang seperti yang mungkin yang di luar sana yang banyak yang positif lah. Positif. Saya nggak bilang media saya ya. Meskipun Iya. memang positif sih. Masya Allah. Iya kasih bener. solusi. Masya Allah. Itu dua itu biasanya itu penyakitnya tuh. Kalau nggak memang dari oknum-oknum yang memang musuh-musuh Islam atau mungkin musuh-musuh sunnah gitu kan, atau memang media atau jurnalis itu sendiri. Ya juga ya. Kenapa langsung digandengnya bullying pesantren? Lah kan dia juga sekolah. Nah. Harusnya bilangnya sekolah dong ya. Sekolah. Atau apa? Bener nggak? Iya betul, Betul. sekolah kita kan. Sekolah ya. Tapi memang kebetulan kejadiannya di pondok pesantren kali. Tapi nggak juga ya. Ya, Harusnya maksudnya kejadian. Tapi kan kenapa yang membuat terkenal pesantren bullying? Karena memang selalu biasanya disandingkan. Tapi kalau di sekolah-sekolah non pesantren yang full day kan nggak ada judulnya tuh bullying di sekolah full day kan nggak ada. Biasanya yang disebut cuma sekolah bullying di pesantren. Kalau bullying full day kan nggak ada. Oh iya, Jadi, harusnya fairnya begitu ya. Kayaknya kalau mau fair-fairan mungkin gitu mainnya. Setuju. Atasnya kan sekolah. Sekolah. Bawahnya baru ada pesantren sama full Full day. day. Oh iya, lu bahasnya malah furunya, cabangnya. Harusnya usulnya dong fair. Giliran bullying ada pesantrennya tuh.
Giliran nggak bullying, giliran bullying tempat lain nggak ada, sekolah umumnya gitu nggak ada. Bener. Terus kita angle dari sisi positifnya, itu kan tadi negatifnya ya. Iya. Giliran membanggakan bilangnya full day. Oh iya. Bener. Wah, misalnya kan ada aja tuh kan prestasi, ternyata misalnya dibahasnya di situnya gitu kan. Atau mungkin minimal tadi tuh kita bahas yang tadi dulu, fair dong, harusnya sekolahnya. Padahal pesantren di bawah dari naungan payung sekolah, satu lagi full day. Tapi kenapa nggak nyebutnya full day giliran bullying? Bilangnya malah pesantren, harusnya sekolah dong. Pesantren kan dari sekolah juga atas payungnya. Izinnya kan di sekolah. Oke, nice. Ada lagi mungkin calon Bapak Presiden 2093. Waduh. Ketuaan dong itu. Jauh ya sebenarnya. Jauh ya. 20-an nih. Oke. Gimana Yang coba? keduanya yang juga bahasan kita soal nasionalisme. Kita di pesantren kalau dibilang pesantren sunnah lah atau semacamnya itu enggak jenggotan atau cingkrang itu anti pemerintah, kita 10 miliar % sangat pro pemerintah. Kita tidak non pemerintah. Bahkan kita setiap tahunnya ada acara namanya Bela Negara, Sat. Itu di bawah organisasi Puldapi, kita mengundang para sekolah-sekolah untuk acara Bela Negara ini. Wih, Masya Allah. Apa tuh acaranya kalau boleh tahu? Acara Bela Negara kita nginep di perkemahan. Terus ada juga pelatihan PBB-nya, pelatihan leadership dan semacamnya, semuanya tersedia komplit di situ. Kayak persami perjusa gitu. Ya, tahu. Kan Jusa kan Jumat Sabtu, Sami Sabtu Minggu gitu ya. Oh, ternyata ada Bela Negara. Ada Bela Negara. Di bawah Puldapi. Ya. Puldapi itu apa ya? Puldapi itu Jadi apa kepanjangannya? kayak perkumpulan pesantren-pesantren. Oke. Di bawah? Di bawah itu perkumpulan organisasi Puldapi. Jadi Puldapi itu organisasi sekolah-sekolah yang dikumpulkan jadi Puldapi namanya. Oh, tapi yang sekolah-sekolah Islam biasanya. Iya, pesantren-pesantren biasanya. Jadi tadi udah mewakili ya bahwa di bawah naungan dari Puldapi ternyata di situ ada Bela Negaranya. Iya. Gantian dong. Saya juga di bawah naungan Pildacil. Lah kan ada Puldapi, ada Pildacil. Mirip-mirip kan? Mirip. Masa nggak boleh? Udah lewat masanya ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ketua OSIS? Bapak Ketua OSIS, insyaallah. Yang terakhir bahasan kita terakhir tadi soal prestasi. Okay. Kalau prestasi di pesantren itu udah nggak perlu diragukan lagi. Ketinggalan zaman lah kalau orang-orang bilang pesantren nggak bisa jadi apa-apa, itu udah zaman kapan lah. Bukan maksudnya pesantren nggak bisa jadi insinyur, pesantren nggak bisa jadi ini, cuma bisa jadi ngaji imam masjid atau marbot, enggak. Buktinya apa? Kita semua coba cek di PTN atau macamnya, tanya siapa yang lulusan pesantren, pasti banyak. Oh iya betul, setuju. Ya Aldan ya, kita kemarin habis ngobrol ngundang Bribtu Bagas Maulana Sakti kan. Iya, beliau tuh dari pesantren tuh. Artinya pesantren pun juga bisa masuk polisi. Tuh instansi dan lain sebagainya tuh bisa tuh. Mantap juga tuh ya. Ya mungkin wakil presiden kita Ulil Amri tuh Pak Kiai Ma'ruf Amin kan. Iya gak sih? Pesantren juga tuh. Bisa jadi wakil presiden. Masya Allah tuh. Keren-keren. Mungkin kita nggak tahu kan, tadinya kan berawal dari ketua OSIS. Iya kan? Siapa tahu besoknya jadi tetap ketua OSIS. Iya. Nggak tahu. Naik dong ketua BEM. Di kampus kita. Tujuannya berarti mau kemana nih kalian? Saya mau ngambil teknik sipil insyaallah. Wih, bokap gue tuh teknik sipil tuh. Oh iya. Iya, bener bokap gue tuh di teknik sipil. Nah itu bisa belajar. Jadi kalau mungkin bokap gue nanti gue coba bikin satu workshop. Kalau mau daftar pendaftarannya 30 juta sama gue. Kalau mau belajar sama beliau. Banyak ya. Saya otak saya cuan aja. Nah nanti bapak saya suruh ngajar tuh. Bisnis. Iya, sipil oke. Niatnya kan mungkin mau bangun gedung. Siapa tuh bisa bangun pesantren lagi. Betul. Iya, tapi minimal bangun rumah tangga dulu. Amin. Kalau Zidan mau kemana? Karena pengen masuk ilmu komunikasi atau psikologi. Jadi antara dua itu ya. Bisa diarahin juga dari Wafi? Iya ada. Oke, Masya Allah. Vkom tuh pas. Belajar sama gue juga. Nanti tenang. Atau mungkin gak perlu buru-buru ke sana, sambil pelajaran dulu. Pertama-tama awal-awal bisa dari gue ajarin juga broadcast. Harganya berapa itu? 95 juta. 95 juta. Oh karena pribadi ya. Iya, pribadi. Bisnis, cuan. Lebih murah jadi insinyur dan.
Jadi kalau mau lewat langsung belajar sama saya tanpa harus kuliah 95 juta. Itu baru SPP loh. Oh, SPP-nya. Iya benar. iya. Saya belum ngomong uang pangkalnya. Uang pangkal. Iya. juga ya. Belum gedungnya ya? Belum. Oh, belum ada gedungnya kan? Belum ada gedungnya. Jadi tolonglah bantu saya untuk Ya Allah. Kita kasih solusi.